Bea Cukai bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara melakukan patroli pengawasan di Teluk Jakarta pada Senin 30 Maret 2026. Dalam kegiatan ini, petugas menemukan sejumlah kapal wisata asing yang diduga menyalahgunakan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak. Sebanyak 3 kapal yacht berbendera Singapura, Malaysia, dan Polandia langsung disegel untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Menurut petugas, kapal yacht yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak seharusnya digunakan untuk kegiatan rekreasi di wilayah Indonesia, bukan untuk disewakan maupun diperjualbelikan. Akibat dugaan pelanggaran tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian. Meski masih dalam proses perhitungan, 1 unit kapal dapat dikenakan bea masuk sebesar 5%, pajak penghasilan 10%, pajak pertambahan nilai 11%, serta pajak penjualan atas barang mewah hingga 75%. Kegiatan ini pada prinsipnya sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, untuk masing-masing dari kita menggali potensi penerimaan negara yang selama ini mungkin belum tergali dengan lebih maksimal. Seperti itu mungkin. Oke, hasilnya gimana Pak, hasil patroli hari ini Pak? Jadi untuk kegiatan kami pada hari ini, kami akan mencoba melakukan pemeriksaan seperti yang Bapak bisa lihat di belakang. Anggota kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap kapal wisata asing yang berada di sekitaran Teluk Jakarta. Di samping itu juga kami akan melakukan penyegelan atau pelekatan tanda pengaman sementara untuk kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran dari sisi vessel declaration. Jadi pada prinsipnya kapal wisata asing itu mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, baik itu PPN, PPH maupun PPNBM, dengan syarat yang pertama diajukan oleh wisatawan untuk melakukan kegiatan rekreasi di wilayah Indonesia. Nah, yang dapat kami informasikan bahwa kami duga ada beberapa yang menyalahgunakan fasilitas tersebut, yaitu bisa dengan disewakan atau ternyata sudah dipindah tangankan ke orang yang ada di Indonesia. Jadi kalau untuk yang sudah dipindah tangankan, kami nanti akan mengejar dari sisi administrasinya untuk sisi penerimaan dari sisi bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kapal wisata asing ada berbagai macam negara. Jadi karena kita memberikan fasilitas kemudahan wisatawan untuk menggunakan kapal wisatanya ketika berekreasi di Indonesia, jadi berbagai negara, tapi tetap dilaporkan di aplikasi Vessel Declaration. Nah, berbagai negara tersebut yang kita asumsikan sudah terdapat pelanggaran, indikasi pelanggaran,
bahwa kapal wisata itu ada yang diperjualbelikan, sudah dimiliki oleh warga negara Indonesia, atau ada juga yang disewakan. Jadi yang bersangkutan sudah akan mendapatkan profit dari kegiatan di Indonesia. Seperti itu. Kalau dari negaranya bervariasi sih. Kalau untuk total kerugiannya masih dalam proses penelitian, cuman kalau dari sisi penerimaan negara, satu kapal itu dikenakan bea masuk sebesar 5%, terus kemudian PPh sekitar 10%, kemudian PPN sebesar 11%, sama PPNBM sekitar 75% per satu unit kapal. Saat ini sudah ada beberapa kapal yang sedang kami lakukan penelitian. Ya, insya Allah kerugian negaranya bisa untuk mendapatkan penerimaan negara seperti Pak, itu. Ini apakah ada dugaan ada berapa kapal, Pak? Ya. Kalau yang disegel itu sekarang Kalau yang disegel saat ini sudah ada beberapa. Kemarin yang kebetulan di sekitar Teluk Jakarta kita lagi berproses. Tapi saat ini sampai dengan saat ini sekitar 4 atau 5 kapal sudah dalam proses penyegelan. Pak, berarti artinya ada dugaan mereka semacam mengelabui atau menyembunyikan kapalnya di pulau gitu ya Pak ya? Bisa jadi seperti itu, makanya kita melakukan patroli pengawasan sampai dengan ke pulau-pulau terluar yang ada di Teluk Jakarta. modus-modus yang umumnya dilakukan oleh para pelanggar ini apa sih, Pak? Jadi modus yang umumnya dilakukan oleh para pelanggar, mereka menggunakan fasilitas yang bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor, tetapi kemudian mereka memanfaatkan itu untuk menyewakan atau memperjualbelikan kapal tersebut. Tapi kemudian dari sisi administrasinya, mereka tetap menggunakan fasilitas visual declaration, seperti itu. Hingga kini, petugas masih terus melakukan penyelidikan guna memastikan pelanggaran serta menghitung potensi kerugian negara.